Sebelum kita memulai ibadah kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Sungai Sukacitamu. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Amin. Shalom, rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi
Hukum Bandung. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan ibadah Jumat siang, dan saya berterima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini boleh berhimpun bersama-sama untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan saudara-saudara sekalian. Baik, sebagaimana tema yang diminta untuk saya renungkan bersama-sama dengan saudara-saudara pada siang hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16 dengan terang perikop garam dunia dan terang dunia. Namun, rekan-rekan mahasiswa sekalian, sebelum bersama-sama kita menerima pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, Allah sumber segala penghiburan, bahkan Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan di siang hari ini. Kami Persekutuan Mahasiswa Kristen Sekolah Tinggi Hukum Bandung bersama-sama bersekutu memuji, memuliakan namamu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang memberkati kami dengan bimbingan dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk dapat menyambut dan menerima firman Tuhan dengan penuh kesukacitaan. Dan jadikan kami ya Tuhan untuk menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta membuahkan benih-benih firman yang akan Tuhan tabur dalam kehidupan kami masing-masing, baik dalam pikiran, perkataan, bahkan melalui perbuatan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam sorga, pimpin dan bimbing kami supaya kami dimampukan untuk menjadi garam dan terang dunia, di mana Tuhan mengutus kami di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian, anak-anak-Mu, sedia untuk menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan mahasiswa yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap perikop kita, garam dunia dan terang dunia. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sedemikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kita boleh dengar, terima bersama-sama pada siang hari ini dalam Persekutuan Mahasiswa Kristen atau PMK STHB, yang
Berbahagia tentu adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran mengenai garam dan terang ini adalah gambaran tentu yang sangat populer bagi orang Kristen. Gambaran tentang garam dan terang tentu ini menjadi khotbah yang saya yakin bukan untuk yang pertama kali Anda menerimanya, Anda mendengarnya. Tetapi tentu sekalipun kita sering mendengar khotbah dengan topik garam dan terang dunia, tetapi tentu kita akan terus mendapatkan pesan-pesan yang baik dari perumpamaan ini yang dibuat oleh Tuhan Yesus mengenai peran kita selaku gereja, peran kita selaku orang Kristen, peran Anda selaku mahasiswa Kristen. Saya ingin memulainya dengan satu kisah. Tentu Anda pasti mengenal seorang seniman musik yang bernama John Lennon yang hidup pada tahun 1940 sampai dengan 1980 dengan lagu yang teramat legendaris yaitu Imagine. Lagu ini, saudara, adalah lagu yang mengungkapkan kenyataan tentang dunia di mana manusia dapat hidup berdampingan dengan damai. John Lennon mengangan-angankan dunia yang tanpa batas negara, tanpa batas agama, tanpa batas sekat-sekat primordial yang lainnya. John Lennon mengharapkan dunia yang tidak ada lagi perang, dunia yang tidak ada lagi saling membenci, dunia yang tidak ada lagi keserakahan, dunia yang tidak ada lagi kelaparan, dunia yang tidak ada lagi ketidakadilan. Itulah, teman-teman, paling tidak spirit dari lagu yang amat populer, lagu yang dinyanyikan dan diciptakan oleh seorang yang bernama John Lennon. Tentu terlepas dari kontroversi persepsi, kontroversi pandangan yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh John Lennon adalah sekedar sebuah mimpi, atau bahkan ada yang sinis mengatakan bahwa ini adalah pikiran dan angan-angan seorang ateis dan seorang antikris. Tetapi saudara tentu adalah sangat bijaksana jika kita menangkap bahwa sesungguhnya ada pesan, ada impian yang tersirat dari lagu ini. Lagu ini yang mengungkapkan satu respon dan ekspresi protes serta kritik John Lennon terhadap keadaan dunia saat itu. Ketika dunia penuh dengan kerusuhan, ketika dunia penuh dengan ambisi, ketika dunia penuh dengan kecurangan, ketika dunia penuh dengan permusuhan, perang terjadi di mana-mana, konflik, bahkan dengan melihat kondisi
hari-hari ini pun dunia tergambarkan dengan situasi yang demikian. Ada tembok-tembok penyekat dan seterusnya, saudara. Nah, sehingga apa yang diungkapkan oleh lagu ini tentu masih sangat relevan dan masih sangat kontekstual untuk kita renungkan pada situasi dan kondisi dunia kita saat ini. Di ranah dunia semacam inilah gereja, Anda dan saya hadir. Tuhan mengutus Anda dan saya di tengah-tengah dunia yang seperti demikian. Dunia yang jauh dari impian, dunia yang jauh dari harapan sebagaimana yang digambarkan oleh John Lennon dalam lagunya. Dunia yang digambarkan, dunia yang diharapkan penuh dengan suasana damai, dunia yang tanpa batas agama, dunia yang tanpa batas negara, dunia yang tanpa sekat-sekat. Justru yang terjadi dalam konteks kehidupan pada masa itu, bahkan juga sampai dengan saat ini kita merasakan masih ada pengkotak-kotakan, masih ada diskriminasi, masih terjadi saling membenci seorang terhadap yang lainnya. Nah, saudara-saudara, rekan mahasiswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan konteks kehidupan yang demikian inilah, maka kita diutus ke tengah-tengah dunia oleh Tuhan. Kita dalam arti gereja, kita dalam arti sebagai umat Tuhan, kita dalam arti Anda dan saya selaku orang-orang yang mengimani Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diutus ke tengah-tengah dunia yang seperti demikian. Dunia yang jauh dari impian yang diharapkan. Dunia yang seharusnya mewujud sebagai dunia yang saling menghormati seorang terhadap yang lain, dunia yang menghormati kesetaraan dan seterusnya. Dalam dunia yang seperti inilah, saudara, kita diutus, dan pesan Yesus dalam khotbah di bukit adalah merupakan sebuah pesan yang sangat esensial, bahkan sebuah pesan yang sangat substansial dalam kehidupan kita. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara, kata kamu ini adalah pesan. Penyebutan subjek kamu, kata kamu ini menegaskan tentang pesan. Tentang pesan, alasan pokok keberadaan. Bahwa Anda berada dan saya berada di tengah-tengah dunia ini adalah sebuah keberadaan untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi posisi ini hendak menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus dengan sangat gamblang memberikan penegasan kepada murid-muridnya, kepada saya juga, kepada Anda, kepada kita semua tentang keberadaan itu. Tentang keberadaan itu, reason for being, keadaan itu. Kita mendapat anugerah kehidupan di dunia ini
untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi alasan sebuah keberadaan kita adalah untuk menjadi garam dan terang dunia. Pesan ini hendak membangkitkan kesadaran kita akan fungsi dan peran keberadaan kita. Di mana simbol atau kiasan yang diajarkan Yesus dengan sangat sederhana memiliki makna yang sangat dalam. Memiliki makna yang sangat luas dan sangat signifikan bagi kita apabila kita mengaku sebagai pengikut Yesus. Jadi saudara, simbolisasi garam dan terang dunia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena keduanya memiliki keterikatan yang hakiki. Garam berasal dari laut dan terang dari sinar matahari. Dan keduanya baik laut sebagai asal garam dan matahari sebagai sumber terang, maka keduanya berasal dari kemurnian alam ciptaan Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua memahami bahwa secara sederhana garam itu berfungsi mengasihi. Bahkan dalam bacaan kita tadi, dalam bacaan kita, kamu adalah garam dunia. Kamu yang memberikan pesan kepada kita sebuah penegasan. Ini adalah kalimat keberadaan yang menunjuk pada hakikat keberadaan kita sebagai garam dunia. Dikatakan jika garam itu menjadi tawar. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Di sini Tuhan Yesus memperingatkan kita semua sebagai pengikut-pengikutnya. Di sini Tuhan Yesus memperingatkan kepada saya, sekaligus juga memperingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa. Supaya benar-benar kita menyadari fungsi. Benar-benar kita menyadari arti kemanfaatan secara positif peran kita dalam kehidupan ini. Sebagai orang Kristen kita menyadari fungsi kita. Sebagai orang Kristen kita menyadari peran kita. Sebagai orang Kristen kita menyadari apa sebetulnya kontribusi kita bagi hidup ini. Itulah yang hendak ditegaskan saudara-saudaraku tadi di ayatnya yang ke-13. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Makanya garam nggak boleh jadi tawar. Ketika garam itu menjadi tawar, maka dia bukan garam lagi. Makanya ditegaskan bahwa garam itu tidak boleh menjadi tawar. Karena kalau dia menjadi tawar, dengan apa lagi dia diasinkan? Bahkan dikatakan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini menunjuk, memberikan penekanan soal fungsi. Ini memberikan penekanan soal peran, fungsi dan peran. Dampak apa yang diberikan oleh orang Kristen? Dampak apa yang diberikan oleh masyarakat Kristen? Dampak apa yang diberikan oleh mahasiswa Kristen bagi dunia, tempat di mana Tuhan mengutusnya, dunia ini? Jelas, rekan-rekan mahasiswa sekalian, fungsi terang itu adalah menerangi yang gelap. Sehingga dengan demikian maka ketika kita disebut sebagai
terang dunia, maka kehadiran kita harus menjadi sebuah kehadiran yang mencerahkan sesama. Kehadiran kita harus menjadi sebuah kehadiran yang menerangi kehidupan, yang memberi manfaat. Inilah, saudara, yang dimaksudkan dengan simbolisasi ini. Sekarang mari coba kita merenungkan beberapa sifat positif garam bagi kehidupannya. Tentu ciri fungsi garam adalah bahwa dengan jumlah yang sedikit menekankan kualitas ketimbang kuantitas. Maka garam yang sedikit akan mampu dan efektif untuk mengasini. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Garam cukup sedikit saja. Itu artinya bahwa sesungguhnya yang paling penting adalah bukan soal kuantitas, tetapi bagaimana soal kualitas. Sedikit tetapi berfungsi. Sedikit tetapi berperan. Sedikit tetapi berguna. Saya kira itulah yang penting untuk kita renungkan sebagai mahasiswa Kristen pada hari-hari sekarang ini. Kendati pun kita adalah minoritas, memang tidak perlu lagi ada tirani itu. Tetapi yang paling penting adalah, saudara, bagaimana kita mengambil peran secara kualitas bagi kehidupan ini, saudara. Sifat positif garam yang lainnya adalah sebagai penyedap. Artinya apa? Sikap positif garam yang berikutnya adalah dia hadir sebagai penyedap. Dia hadir memberi rasa. Artinya kehadiran mahasiswa Kristen dimanapun dia ditempatkan, maka ia harus menghibur, ia harus membawa damai sejahtera, ia harus menyatakan shalom dimanapun dia ditempatkan Tuhan. Itulah fungsi yang berikut dari garam. Selain cukup sedikit tetapi memberikan pengaruh dampak, memberikan dampak yang baik, yang menunjuk pada kualitas dirinya. Lalu sifat yang berikut dari garam adalah dia menghasilkan rasa kesedapan. Dia menghasilkan sesuatu yang dalam tanda petik memberikan rasa yang baik. Artinya bahwa kehadiran setiap murid-murid Tuhan, kehadiran saya dan Anda dalam hidup ini adalah sebuah kehadiran yang seharusnya menghadirkan shalom, yang seharusnya menghadirkan damai sejahtera Allah dimanapun kita berada. Menghadirkan damai sejahtera, itulah yang diminta Tuhan dari kita semua. Kita harus menjadi alat damai sejahtera Tuhan dimanapun kita berada. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fransiskus dari Asisi dalam doanya. Ya Tuhan, jadikanlah aku alat damai sejahtera, supaya aku mengasihi di mana ada kebencian, memaafkan di mana ada saling menghina, mempersatukan di mana ada pertentangan, menimbulkan pengharapan di mana terdapat ketidakpastian, menyatakan terang di mana ada kegelapan berkuasa, dan membawa kegembiraan di mana kesedihan mencekam. Itulah arti menjadi alat damai sejahtera. Jadi ketika orang Kristen hadir, maka ia akan menyatakan kasih. Ketika dunia ada kebencian, dia akan menyatakan maaf ketika ada situasi saling menghina. Ia akan mempersatukan di mana ada pertentangan dan seterusnya. Itulah, saudara, arti dari bagaimana garam itu adalah garam
yang memberikan rasa sedap, artinya menghibur dan membawa damai sejahtera. Lalu yang berikutnya, saudara, garam juga punya nilai melestarikan. Garam punya fungsi mengawetkan. Arti dari mengawetkan di sini adalah bahwa garam punya fungsi melestarikan, mencegah proses pembusukan. Ketika kita diperhadapkan pada dunia saat ini yang kita bisa lihat terus-menerus mengalami satu proses degradasi moral, kehidupan yang nampak saat ini adalah di mana ada proses reduksi terhadap nilai-nilai etika dan moral yang terjadi dalam kehidupan ini. Maka Anda selaku mahasiswa Kristen tentu tidak boleh ikut-ikutan tereduksi untuk terus menjaga etika dan moral dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Justru sebaliknya, ketika Tuhan Yesus menyebut kita sebagai garam dan terang dunia, menunjuk bahwa fungsi kita adalah fungsi yang mengawetkan. Fungsi kita adalah fungsi yang melestarikan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai moral yang baik, nilai-nilai etika yang baik, yang harus terus-menerus diperjuangkan oleh mahasiswa Kristen. Inilah saudara yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Dan yang terakhir, sisi manfaat positif dari garam adalah bahwa untuk dapat mengasini. Untuk dapat mengasini. Artinya apa? Artinya garam itu harus larut. Selain garam itu menjadi penyedap, selain garam itu melestarikan, menjadi pengawet, maka garam itu harus larut. Tetapi bukan hanyut, dia larut. Larut itu berarti berdampak tadi. Berdampak mengawetkan, berdampak menyebab. Inilah saudara yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Perumpamaan Yesus dengan mengamanatkan kepada kita untuk menjadi garam dan terang dunia, selayaknya membuat kita merenungkan sejauh mana kehidupan kita sebagai pribadi maupun sebagai komunitas jemaat telah memberikan dampak positif bagi komunitas di sekitar kita. Ataukah kita telah menjadi tawar? Kita diingatkan. Jadi, ungkapan kiasan tentang garam dan terang dunia dalam bacaan kita adalah sebuah pertanyaan kritis, introspektif terhadap diri kita. Apakah saya, apakah Anda, apakah kita semua selaku gereja, selaku orang Kristen sudah memberi impact yang positif bagi dunia dalam kehidupan ini? Sudahkah kita menjadi garam yang mengawetkan? Sudahkah kita menjadi garam yang melestarikan? Sudahkah kita menjadi terang yang menerangi kegelapan? Sudahkah kita menyatakan damai sejahtera di mana kita berada dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan-pertanyaan otokritik, pertanyaan-pertanyaan yang harus terus-menerus kita pertanyakan dalam hidup kita sebagai gereja, sebagai pribadi, sebagai mahasiswa Kristen. Kita diingatkan supaya kita jangan menjadi tawar. Sekali lagi, kita diingatkan supaya kita jangan menjadi tawar. Supaya kita jangan menjadi tawar. Karena jika menjadi tawar, dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita dalam bacaan kita pada saat ini, dengan apa ia diasinkan? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Gak ada. Dengan apakah ia diasinkan?
Lalu selanjutnya firman Tuhan mengatakan, ia akan dibuang dan diinjak orang. Atau yang lebih parah lagi, saudara, kalau garam itu sudah menjadi tawar. Dan seperti sisi negatif garam, yaitu mengandung unsur kalsium klorida yang destruktif. Karena unsur kalsium klorida itu menyebabkan terjadinya proses korosif. Proses di mana terjadi pengkaratan. Hati-hati. Kalau kita sudah nggak lagi menjadi asin, malah jadi tawar. Bahkan garam itu yang mengandung kalsium klorida itu bisa membuat proses pengkaratan, proses menjadi karat, saudara-saudara, bagi barang-barang yang ada di sekitarnya, sehingga merusak lingkungan kehidupan. Inilah pesan penting lewat firman Tuhan pada siang hari ini dalam pembukaan ibadah Jumat siang PMK STHG. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan kepada kita pada siang hari ini memberikan pesan profetis, memberikan pesan kenabian buat kita untuk tetap kita mempertahankan eksistensi keberadaan diri kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam yang berdampak positif dimanapun kita berada. Bukan garam yang menghasilkan korosif, tapi garam yang berdampak konstruktif, berdampak positif bagi kehidupan ini. Selamat menjadi garam dan terang dunia. Amin. Shalom, selamat siang buat abang kakak semuanya. Terima kasih telah mengikuti pada Jumat siang pada hari ini. Sedikit warta dari UKMP PSTB bahwa kita akan mengadakan kegiatan Mabim yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2021. Diharapkan buat seluruh mahasiswa baru dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dan untuk minggu berikutnya diharapkan kembali supaya kita ikut bergabung lagi atau join kembali untuk mengikuti pada Jumat siang. Demikian warta dari UKMP PSTB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersama doa. Ya Tuhan, selamat siang ya Tuhan. Pada hari ini kami ingin mengucap syukur padamu ya Tuhan, sehingga siang hari ini kami bisa melakukan ibadah Jumat siang ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami
memohon kepadamu supaya bangsa dan negara kami ini bisa pulih dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi ini, Tuhan. Kau berkati orang-orang yang berperan di sana, ya Tuhan, seperti dokter dan tim medis dan lain-lainnya, ya Tuhan, yang berpartisipasi untuk melakukannya, ya Tuhan. Juga, ya Tuhan, berkatilah PMK STAB, Tuhan. Semoga PMK STAB bisa makin maju ke depannya dan bisa menjadi berkat bagi orang banyak dan saling mengasihi, ya Tuhan. Juga Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu pada saat ini sehingga kami bisa sehat selalu, dan berkatilah orang-orang yang sedang sakit, ya Tuhan. Semoga Kau angkat penyakitnya dan mereka bisa sehat-sehat selalu dan bisa mengikuti ibadah seperti biasanya, ya Tuhan. Dan juga, ya Tuhan, berkatilah pembicara pada hari ini, ya Tuhan. Semoga Ibu Pendeta bisa sehat-sehat selalu dan Kau limpahkan rezekinya, ya Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Juga, ya Tuhan, berkatilah orang tua kami yang dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Semoga mereka bisa sehat selalu dan Kau murahkan rezekinya dan Kau limpahkan juga rezekinya, ya Tuhan. Dan juga, ya Tuhan, berkatilah kami semua yang sedang di luar maupun dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Semoga mereka bisa menjadi berkat di tempat mereka. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa penutup kita. Doa berkat sekaligus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan pemeliharaan persekutuan bersama Roh Kudus memelihara, menjaga, mencurahkan berkat-Nya bagi saudara-saudara sekalian
dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati kiranya kita sekalian dalam menjalankan tugas-tugas keseharian kita, baik dalam studi Anda, demikian juga dalam pelayanan. Tuhan memberkati.